Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi. Kali ini kita akan membahas suatu pertanyaan yang masuk melalui DM saya. Pertanyaannya begini, dokter, apa-apa saja sih gejala-gejala stroke dan bagaimana penanganan pasien-pasien stroke? Terima kasih. Jadi teman-teman, sebelum kita sampai ke bagaimana gejala stroke, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu stroke, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana gejalanya dan bagaimana cara penanganannya. Jadi secara sederhana, stroke itu adalah ketika jaringan otak tidak disuplai oleh aliran darah, sehingga nutrisi-nutrisi dan oksigen tidak bisa sampai ke jaringan otak, sehingga otak mengalami penurunan fungsi. Jadi ketika otak mengalami kekurangan nutrisi atau kekurangan oksigen, maka akan timbullah gejala-gejala, baik itu gejala karena adanya pendarahan maupun adanya penyumbatan. Jadi jenis stroke itu ada dua ya teman-teman, yaitu stroke karena penyumbatan, kemudian ada stroke karena pecahnya pembuluh darah. Yang paling fatal biasanya adalah stroke karena pendarahan atau pecahnya pembuluh darah. Nah, biasanya kalau stroke karena pendarahan itu bisa sampai pasien itu tidak sadarkan diri. Kemudian selain stroke pendarahan, ada stroke penyumbatan. Stroke penyumbatan cenderung lebih ringan, meskipun tidak sepenuhnya stroke penyumbatan itu lebih ringan dari stroke pendarahan, tetapi biasanya stroke penyumbatan itu lebih ringan dari stroke pendarahan. Gejala-gejala stroke penyumbatan biasanya lemah anggota gerak sebelah, kemudian adanya bicara pilu, kemudian sakit kepala. Nah, biasanya tiga itu yang sering gejala dari stroke penyumbatan atau stroke iskemik, yaitu lemah anggota gerak sesisi, kemudian nyeri kepala, kemudian sulit untuk menggerakkan bagian badan tertentu. Tetapi jika stroke pendarahan, biasanya ini lebih berat kondisinya, bisa tidak sadarkan diri, kemudian bisa juga karena tekanan intrakranial atau tekanan di kepala tinggi, maka bisa mengakibatkan muntah. Nah, itu gejala khas dari stroke pendarahan, yaitu muntah, penurunan kesadaran, dan tekanan darah yang sangat tinggi. Sedangkan pada stroke iskemik itu biasanya tekanan darahnya biasa-biasa aja, tidak mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kalau pada stroke pendarahan biasanya tekanan darahnya itu sampai 200, 190, 220, bahkan ada yang saya pernah dapat pengalaman itu tekanan darah sampai 240, pasiennya sudah tidak sadar. Nah, bagaimana kita penanganannya? Tentu pasien-pasien seperti ini harus kita anjurkan untuk dirawat inap di rumah sakit, supaya kita bisa melakukan pemeriksaan darah dan juga melakukan pemeriksaan pencitraan, yaitu CT scan kepala. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan, biasanya pemeriksaan darah rutin. Kita juga harus menilai fungsi ginjal, ureum, kreatinin. Kemudian kita juga harus menilai elektrolit, karena biasanya ketiga ini bisa mengakibatkan gejala yang hampir mirip dengan stroke, sehingga kita harus memeriksakan elemen-elemen ini, yaitu fungsi ginjal dan juga elektrolit. Kemudian yang paling penting adalah pemeriksaan CT scan kepala. Nah, CT scan kepala nanti kita bisa akan menilai yang mana stroke penyumbatan, yang mana stroke pendarahan. Nah, ini akan lebih objektif untuk menilai dari stroke itu, yaitu dengan memeriksakan CT scan kepala. Jika nanti betul adanya stroke pendarahan, maka dokter bedah juga akan mengirimkan atau menilai terlebih dahulu apakah ini layak dioperasi oleh dokter bedah saraf atau hanya cukup diberikan obat-obat anti pendarahan saja. Sedangkan pada stroke iskemik, stroke penyumbatan, itu hanya dikasih obat-obat pengencer darah saja, ataupun obat-obatan, contohnya obat kolesterol, ataupun obat gula atau obat tekanan darah tinggi. Sedangkan pada stroke pendarahan, di mana pasien itu tidak sadarkan diri, biasanya dinilai terlebih dahulu apakah pasien itu layak dioperasi.
karena darah yang di kepala itu harus dikeluarkan supaya gejalanya akan lebih baik ataupun pasiennya akan lebih baik kesadarannya. Jadi teman-teman, setelah kondisinya stabil dari rumah sakit, biasanya yang cepat stabil itu adalah stroke yang iskemik. Setelah stabil, maka dokter nanti akan menganjurkan untuk kontrol ulang ke poliklinik. Di sana akan dinilai oleh dokter saraf bagaimana penanganan pasien ini, apakah di fisioterapi atau hanya dengan mengkonsumsi obat-obatan saja. Berbeda halnya dengan stroke pendarahan, biasanya ini cenderung lebih lama pemulihannya, dan jika pendarahannya hanya sedikit juga penanganannya hampir sama dengan stroke penyumbatan. Jadi teman-teman, yang paling penting dari penanganan stroke adalah pemeriksaan darah yang lengkap, CT scan, dan juga perawatan dan pemantauan di rumah sakit. Jadi jika teman-teman memiliki keluarga yang tiba-tiba tidak sadarkan diri atau tiba-tiba lemah anggota gerak badan sesisi, maka anjurkan saja untuk dirawat inap sehingga kita bisa memantau dan kita bisa menilai apakah adanya stroke penyumbatan atau stroke pendarahan, karena penanganannya cukup berbeda. Oke teman-teman, semoga informasi ini membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang penyakit stroke dan penanganan stroke. Terima kasih teman-teman, salam sehat.